Tahukah kalian, ada benda yang sangat berat hingga mampu membengkokkan ruang waktu? Ya, itu adalah black hole. Apa itu ruang waktu? Kenapa bisa membengkok? Dan apa itu black hole? Einstein, salah satu fisikawan paling jenius dalam sejarah, pada tahun 1905 menerbitkan teori relativitas khusus. Dalam fisika, relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu. Ya, intinya sih ruang dan waktu itu tidak absolut, melainkan relatif. Einstein memberikan dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika berlaku invarian atau bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia atau kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Yang kedua, laju cahaya dalam vakum bernilai sama untuk semua pengamat, tanpa perlu memerhatikan gerakan cahaya maupun pengamat. Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari rangka referensi inertial dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. Relativitas khusus memiliki berbagai konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut telah dibuktikan oleh eksperimen dan mencakup diantaranya kontraksi panjang dan dilatasi waktu. Kontraksi panjang adalah fenomena sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Biasanya hanya dapat dilihat ketika mendekati kecepatan cahaya. Efek ini hampir tidak terlihat pada kecepatan sehari-hari dan diabaikan untuk semua kegiatan umum. Hanya pada kecepatan sangat tinggi baru efek ini dapat teramati. Jika semakin mendekati kecepatan cahaya, maka efeknya semakin kelihatan. Seperti pada rumus, panjang yang dilihat pengamat pada gerak relatif sama dengan panjang diam dikali akar 1 dikurang kecepatan relatif kuadrat dibagi kecepatan cahaya kuadrat. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Jika pengamat A mengamati bahwa jam pengamat B berdetak lebih lambat karena efek ini, maka pengamat B juga akan mengamati bahwa jam pengamat A berdetak lebih lambat. Hal ini sangat berlawanan dengan intuisi. Jika A mengamati jam B berdetak lebih lambat, maka B akan mengamati jam A berdetak lebih cepat. Salah satu contoh dua astronot kembar yang salah satunya berada di luar angkasa, astronot yang berada di luar bumi akan terlihat lebih muda daripada yang berada di bumi. Ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya, maka benda tersebut tidak akan terpengaruh oleh waktu yang terus berlalu, menandakan bahwa waktu benar-benar berhenti terhadap benda itu. Bisa dibilang nggak bisa mati. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Selang waktu diukur oleh pengamat bergerak sama dengan selang waktu pengamat diam dibagi akar 1 dikurang kecepatan relatif kuadrat dibagi kecepatan cahaya kuadrat. Relativitas simultanitas. Dalam fisika, relativitas simultanitas adalah konsep yang menyatakan bahwa simultanitas antara dua kejadian yang terpisah dalam ruang tidaklah mutlak, melainkan bergantung pada kerangka acuan pengamat. Jadi, dua kejadian yang terjadi bersamaan menurut suatu pengamat belum tentu terjadi bersamaan menurut pengamat yang lain. Contohnya, jika seorang pria yang berdiri di stasiun kemudian ada dua petir yang menyambar, dan pria itu berada di tengahnya, maka pria itu akan melihat kedua petir itu muncul bersamaan. Pandangan akan berbeda jika dilihat seseorang di dalam kereta yang berjalan. Dia akan melihat petir yang dekat dengannya lebih dahulu. Relativitas umum adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada 1915. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya, relativitas khusus dengan hukum gravitasi Newton. Hal ini dilakukan dengan melihat gravitasi bukan sebagai gaya, tetapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkungan ruang dan waktu. Einstein membayangkan dia terbang di sebuah roket, lalu dia menyalakan sebuah senter, maka cahayanya akan terlihat melengkung. Walaupun relativitas umum bukanlah satu-satunya teori relativistik gravitasi, ia merupakan teori paling sederhana yang konsisten dengan data eksperimen.
teori Einstein memiliki implikasi astrofisika yang penting. Teori ini memprediksikan adanya keberadaan daerah lubang hitam yang ruang dan waktunya sama sekali tidak terdistorsi. Bahkan, cahaya pun tidak dapat lolos darinya. Terdapat bukti bahwa lubang hitam bintang dan jenis-jenis lubang hitam lainnya yang lebih besar bertanggung jawab terhadap radiasi kuat yang dipancarkan oleh objek-objek astronomi tertentu, seperti di galaksi aktif dan mikrokuasar. Oleh karena itu, black hole yang mempunyai massa sangat berat dapat membengkokkan ruang waktu dan melengkungkan cahaya. Melengkungnya cahaya oleh gravitasi dapat menyebabkan fenomena pelensaan gravitasi. Relativitas umum juga memprediksikan keberadaan gelombang gravitasi. Selain itu, relativitas umum adalah dasar dari model kosmologis untuk alam semesta yang terus berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, dan terima kasih.